Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang perintah dan larangan. Di sini saya Saidatul Fadilah dengan NIM 190810102062 dan rekan saya Anita Fitri Handayani dengan NIM 190810102066. Dan yang akan kami bahas di sini adalah yang pertama ada pengertian amar dan nahyu, yang selanjutnya ada beberapa makna kalimat perintah dan larangan, yang ketiga ada macam-macam kalimat perintah dan larangan, dan yang terakhir beberapa kaidah tentang perintah dan larangan. Hukum dari permintaan atau tuntutan. Nah, untuk mengerjakannya itu ada tegas dan tidak tegas, di mana tegas itu bersifat wajib dan tidak tegasnya adalah sunnah. Nah, untuk meninggalkan juga terdapat tegas dan tidak tegas, di mana tegasnya adalah haram dan tidak tegasnya adalah makruh. Di sini sama seperti yang tadi, terdapat definisi perintah yang berarti permintaan untuk mengerjakan suatu perbuatan yang datangnya dari pihak yang posisinya lebih tinggi kepada pihak yang posisinya lebih rendah. Nah, secara bahasa, amar atau perintah berarti suruhan atau perintah untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, Sayyid Ahmad Al-Hashimi juga mendefinisikan bahwa amar adalah mengharapkan tercapainya perbuatan dari mukhatab atau orang kedua yang datang dari pihak atasan kepada pihak yang di bawahnya. Nah, dalam konteks ajaran Islam, yang dimaksud yang lebih tinggi kedudukannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi perintah, sedangkan yang lebih rendah kedudukannya adalah makhluk Allah sebagai pelaksana perintah. Sedangkan larangan yaitu permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang datangnya dari pihak yang posisinya lebih tinggi kepada pihak yang posisinya lebih rendah. Jadi secara istilah, tuntutan untuk meninggalkan perbuatan orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Nah, dapat diartikan juga nahi adalah lafal yang menunjukkan tuntutan seorang mukallaf untuk meninggalkan suatu perbuatan. Jumhur ulama sepakat bahwa pada asalnya nahi menghasilkan hukum haram, karena semua bentuk larangan dapat dikatakan dengan mendatangkan kerusakan. Bentuk kalimat perintah. Di sini yang pertama ada perintah yang tegas, di mana terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba, dan yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat. Nah, di sini sangat tegas bahwa Allah memerintahkan atau menyuruh kepada makhluknya, khususnya kepada manusia, untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Yang kedua, ada pemberitahuan akan adanya kewajiban yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini untuk terdapat perintah untuk berpuasa dan kewajiban berpuasa. Selanjutnya ada pemberitahuan adanya perbuatan wajib kepada seluruh atau sebagian umat Islam yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila, dan yang artinya di antara kewajiban manusia adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, di sini Allah mewajibkan seluruh atau sebagian, di mana kepada manusia yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Yang selanjutnya ada menggunakan kata perintah, di mana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang selanjutnya yaitu yang menggunakan kata fardu, di mana terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 50 yang berbunyi
qad alimna ma farratna 'alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likaila yakuna 'alaika haraju wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan yang artinya, sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, supaya tidak menjadi kesempitan bagimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang selanjutnya menyebutkan perbuatan sebagai kalimat balasan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi wa in kana du'a usratin fanadiratun ila maisarah wa in tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan yang artinya, dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang selanjutnya menyebutkan kata baik dalam suatu perbuatan yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 220. Dan yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah mengurus urusan mereka secara patut dan baik. Dan yang selanjutnya menyebutkan janji kebaikan atas suatu perbuatan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi ma'andalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudhafahu lahu ad'afan katsirah. Bentuk kalimat larangan yang tegas. Nah, ini seperti yang tadi juga satu ayat dengan perintah yang tegas. Jadi di situ dapat dalam surat An-Nahl ayat 90 yang kelanjutan dari ayatnya, yaitu wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun, yang artinya dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, di sini sangat tegas sekali bahwa Allah melarang manusia, makhluknya, terlebih manusia, untuk dalam melakukan perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Yang selanjutnya menggunakan kata haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di mana kalimat larangan di sini sangat jelas menggunakan kata haram yang terdapat dalam potongan ayat tersebut, wa harrama, yang berarti haram. Yang selanjutnya menggunakan kata tidak halal yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu la yahilu lakum antarithun nisaa karha, yang berarti hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Di mana yang selanjutnya menggunakan kalimat larangan yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah, yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 152. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai makna atau kata lain dari kalimat perintah dan larangan, serta kaidah-kaidah dari kalimat perintah dan larangan. Yang pertama, arti atau makna dari kalimat perintah. Ada beberapa, sesuai dengan slide ada 15 arti atau makna lain dari kalimat perintah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai doa. Nah, doa dalam perintahnya, gaya bahasa perintah pada doa ini menggunakan bentuk kata kerja perintah atau fi'il amar. Penuturnya adalah kaum muslimin, yang menjadi pembicara adalah perintah kaum muslimin sendiri kepada Allah untuk memberi pertolongan kepada mereka. Perintah tersebut tidak dimaksudkan sebagai perintah yang sebenarnya karena datanya dari pihak yang lebih rendah, yakni Jalut, kepada Allah SWT yang kedudukannya yang lebih tinggi. Selanjutnya, sebelum memasuki kaidah-kaidah dari kalimat perintah dan larangan, saya akan menjelaskan mengenai arti atau makna lain dari kalimat larangan. Ada beberapa, yakni haram, makruh, petunjuk, doa, dan konsekuensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kaidah-kaidah dari kalimat perintah dan larangan. Kaidah yang pertama yaitu dari kalimat perintah.
Yang pertama, asal dalam perintah adalah menunjukkan wajib, kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan hal berbeda. Di sini dapat dijelaskan bahwa dalam kalimat perintah tersebut, perintah itu merupakan hal wajib, hal yang diwajibkan, kecuali ada dalil-dalil lain yang menegaskan hal hal yang berbeda akan kewajiban perintah tersebut. Nah, selanjutnya kaidah tentang perintah yang kedua, yakni perintah terhadap sesuatu adalah larangan terhadap kebaikannya, di mana perintah terhadap sesuatu menjadi larangan untuk kebalikan dari sesuatu yang diperintahkan. Yang ketiga, kaidah tentang perintah, yakni asal dalam perintah tidak harus diulang-ulang. Di sini amr atau perintah yang datang setelah dilarang hukumnya dikembalikan kepada kondisi sebelumnya. Apabila lafaz amr datang setelah adanya larangan, menurut ahli ilmu, faedahnya adalah kembali kepada hukum sebelum terjadinya larangan. Kaidah tentang perintah yang keempat, yakni asal dalam perintah tidak harus segera dikerjakan. Sesuatu yang menjadi kesempurnaan suatu kewajiban, maka hukumnya wajib selama perbuatan itu mampu dikerjakan. Maksudnya kaidah ini adalah semua perbuatan yang menjadi penyempurna suatu kewajiban, maka perbuatan menjadi wajib. Yang menjadi konsekuensi dari suatu kewajiban adalah semua perkara yang menjadi perantara terwujudnya suatu kewajiban, dan itu masih mampu dilakukan oleh semua mukallaf. Selanjutnya, kaidah dari larangan. Yang pertama, asal dalam larangannya adalah haram, kecuali ada dalil yang menyatakan makna lain. Apabila ada dalil yang menunjukkan arti lain, maka larangan tersebut diartikan selain wajib. Selanjutnya, kaidah tentang larangan yang kedua, yakni larangan terhadap sesuatu adalah perintah terhadap kebalikannya. Jika dilarang mengerjakan suatu perbuatan, maka berlaku hukum kebalikannya. Larangan yang ketiga atau kaidah larangan yang ketiga, yakni larangan yang mutlak menyebabkan berlakunya larangan itu sepanjang waktu, di mana ketika ada larangan dalam Al-Quran atau hadis, maka larangan tersebut berlaku selamanya. Dan kaidah larangan selanjutnya, yakni larangan menunjukkan kebinasaan yang dilarang dalam beribadah. Larangan menunjukkan kebinasaan atau batalnya perbuatan. Larangan yang dilarang dalam beribadah. Larangan melaksanakan suatu ibadah karena hal-hal tertentu, menunjukkan batalnya perbuatan tersebut jika dilaksanakan. Dan kaidah pada larangan yang terakhir, yakni larangan menunjukkan rusaknya apa yang dilarang dalam selain beribadah, jika larangannya berasal dari dalam akadnya.